Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Seperti biasa yang akan kita bahas adalah kitab tauhid ya. Kitab seputar tentang tauhid, mengesahkan Allah. Di mana hari kemarin kitab ini membahas gitu kan, berkenaan dengan pentingnya tauhid ini ternyata gitu kan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung langsung ke Al-Ustadz Dian. Mudah-mudahan ilmu yang sekarang bisa kita serap lagi ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tafadhol Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita masuk pada bab ketiga ya, atau poin ketiga terkait tauhid ini. Jadi ini babnya atau materinya sangat luar biasa, berurutan sekali. Pertama kita membahas tentang makna tauhid atau hakikat tauhid. Kemarin kedua kita membahas tentang keutamaan tauhid. Nah sekarang yang ketiga adalah kita akan membahas tentang haqqaqat tauhid, man haqqaqat tauhid. Orang yang mengaplikasikan tauhid secara benar ya. Mungkin dugaan, sangkaan atau statement banyak kita temukan ya. Dia adalah ahli tauhid. Saya adalah sebagai orang yang mengaplikasikan tauhid. Ya. Dugaan mah ya silakanlah, sah-sah saja ya. Tapi apakah benar apa yang dia duga, apa yang dia statementkan itu sesuai dengan tauhid yang sebenarnya? Maka pada kesempatan ini ada dua contoh ya, dua contoh terkait orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan tauhid. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita ya, tentang tauhid kita apakah sudah benar atau belum. Nah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mengaplikasikan tauhid secara benar itu dakhalal jannata bighairi hisab ya. Nanti ada hadisnya. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini lebih tinggi daripada orang yang masuk surga dengan hisab. Nah, nanti ada orang masuk surga itu ada yang dihisab, ada yang langsung tanpa hisab. Ya. Ada juga yang masuk surga itu dihisab, kemudian dia masuk dulu ya, singgah dulu di neraka. Ada ya. Nah, ini malah yang luar biasa adalah dia masuk surga tanpa hisab. Karena proses hisab itu cukup lama ya. Cukup melelahkan. Ya. Jadi walaupun mungkin dihisab dalam arti bukan bagian dari siksaan lahnya karena bukan neraka, tapi tetap itu juga penantiannya cukup lama. Maka perbedaan orang miskin dengan orang kaya itu cukup jauh. Kalau nggak salah 50 tahun atau 500 tahun, saya lupa lagi ya. Jadi yang miskin mah yang tidak punya apa-apa gitu ya. Yang papa hidupnya itu soleh, dia sudah di surga 50 atau 500 tahun sebelum orang kaya. Dia sudah menikmati kenikmatan surga. Yang banyak harta mah masih dihisab, masih ngantri. Nah, jadi ini menunjukkan hisab itu cukup lama. Nah, berbeda dengan yang tidak dihisab kan. Berarti kita kan ada atau masuk ke tempat yang gitu ya, ke kebun-kebun yang rindang ya, atau ke tempat-tempat yang istimewa kan. Ya, misalnya ngantri kan ya. Itu kan berbeda ya kalau kita sudah masuk gitu ke area tersebut. Ya. Ini mah yang lain masih di jalan, ketinggalan. Gitu kan. Tentu sesuatunya yang berbeda.
Nah, jadi berdasarkan tadi ya, jadi orang yang haqqaqat tauhid, benar-benar mengaplikasikan tauhid, itu surganya luar biasa. Jadi bukan hanya masuk surga, tapi bighairi hisab, tanpa dihisab. Cepat gitu ya. Nah, mungkin kalau cepat nanti surganya juga akan berbeda dengan ada yang proses hisab. Nah, dalil pertama ini disampaikan yaitu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Di dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah memberikan pujian yang luar biasa kepada Ibrahim. Bahkan dia memiliki 4 sifat yang sangat luar biasa. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Inna, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, karena keadaannya ummatan, seorang umat. Nah, umat di sini bukan jamaah, bukan kelompok. Kan umat disebut kelompok ya, atau jamaah. Karena umat itu ada 3 mananya. Ya, jadi mana umat ya, yang kita pahami ya, secara umum biasanya umat itu diterjemahkan kelompok. Misalnya umat Nabi Muhammad ya kan, berarti kelompok, segolongan umat Nabi Nuh ya, itu kan umat. Padahal mana umat itu ada 3. Nah, umat dalam ayat ini maksudnya adalah suri tauladan, contoh yang baik, figur yang baik ya. Jadi hampir sama dengan uswatun atau qudwatun ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada uswah, contoh yang baik. Ini pun sama. Jadi umat di sini adalah mananya qudwah fil khair. Jadi contoh yang baik, figur yang baik ya, figur yang baik. Nanti juga mana umat itu ada waktu, zaman ya. Jadi apa? Zaman itu. Jadi berkaitan dengan waktu. Ya, jadi mana umat itu ada dalam ayat ini suri tauladan, ada juga nanti maknanya waktu ya. Ya, ada juga sekelompok orang atau golongan. Nah, di sini mananya contoh yang baik. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagai contoh ya, figur yang paling baik dalam akidah, dalam beribadah, dalam akhlak. Bahkan di sini umatan ini menggunakan nakirah yang menunjukkan umum. Jadi maksudnya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal ya. Nah, kita tahulah ya bagaimana Ibrahim berdakwah ya, dalam mengajarkan agama Allah. Wah, sangat luar biasa. Baik dalam keberaniannya, itu kan usianya masih muda itu, 14 atau 15. Masih muda itu, di bawah 17 tahun itu ketika Ibrahim menghancurkan berhala itu. Berhala, sebuah berhala itu dihancurkan dengan kampak yang besar. Ya, semuanya dihancurkan itu. Kemudian disimpan ya, kampak itu pada berhala yang disisakan ya, yang paling besar. Nah, sebagai bukti ya bahwa yang menghancurkannya itu adalah bukan Ibrahim, tapi adalah berhala ya, raja berhalanya. Tak digantungkannya sebagai bukti. Nah, ini bukan menunjukkan keberanian, termasuk juga kecerdasan. Makanya kan ketika diinterogasi ditanya, ya Ibrahim, a'anta fa'alta li alihatina hada? Benar kamu yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan berhala kami ini? Cek Ibrahim teh, bukan aku, ya. Aku tidak pernah melakukannya. Bal fa'alahu kabirum hada. Yang melakukan apa? Tuh nupang badagna. Nah, nupang badagna itu aya keneh buktina teu dihancurkeun. Buktina kampak nage masih ngagantung. Pas aluhum in kanu yantiku. Sok tanyakeun atuh. Lamun bisa nyarita. Tah beuki amak aya. Nah, ini cerdas ya. Itu terangkul ya. Kenapa mereka
tunduk, malu ya dengan pertanyaan mereka sendiri atau dengan perbuatan sendiri kan gitu ya. Sehingga tanpa sadar mereka mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ini kan patung ini. Patung ini tidak bisa berbicara. Bagaimana kami bisa menanyakan? Tadi dia Ibrahim langsung sekak gitu ya. Kemudian mah disekak ster gitu kan. Langsung hancur hujahnya. Ya. Lalu kenapa kalian menyembahnya kepada makhluk? Jangankan untuk memberi rizki, menolong, berbicara saja tidak bisa. Masa nukir disebut Tuhan? Nah, istrinya mah disebut hujah alasannya, maka memakai kekuasaan. Tangkap Ibrahim, lalu bakar, ya, bakar saja. Oh itu, akhirnya semua orang memberikan kontribusi ya, itu membawa kayu bakar. Jadi rakyat masyarakatnya itu marah kayu bakar. Ya, yang kayu bakar itu disimpan di tungku yang besar. Ya. Kemudian dibakarlah Ibrahim. Tak berdosa semuanya. Ya, hampir semuanya itu membawa ya, kayu bakar untuk membakar. Nah, ini ada masih muda itu, di bawah 17 tahun, 14 atau 15 tahun, nah, masih muda itu. Ya, tapi keberanian, kecerdasan, termasuk juga keistiqomahan. Ketika akan dibakar, Ibrahim ditawari oleh malaikat Jibril. Jibril datang, ya Ibrahim, inginkah aku membantumu? Apakah membantuan perlu kepada bantuanku? Bagaimana jawaban Ibrahim? Kalau darimu Jibril, aku tidak akan meminta. Tapi kalau dari Allah, siap, aku akan meminta bantuan. Hebat. Jadi nggak mau dia dibantu oleh Jibril, tapi maunya dibantu oleh Allah SWT. Ya. Itu seperti itu kan. Jadi ini yang disebut ummah ya. Imam dalam berdakwah, pemimpin ya, dalam segala kesabaran, keberanian, keistiqomahan, ya, dan lain sebagainya. Maka Ibrahim itu sebut ummah. Juga umat dalam contoh-contoh yang lain. Banyak syariat-syariat yang dilakukan oleh umat sebelumnya karena awalnya di zaman Ibrahim. Seperti sunat. Nah, di sunat itu yang pertama kali Ibrahim. Berarti sebelum Ibrahim nggak ada yang melakukan sunat. Itu pada usia 80 tahun. Nah. Ini kenapa tertawa itu? Jangan tertawa ya. Itu bil qadum. Qadum itu dengan kampak besar. Ya dulu saya pernah lihat video ya. Pas itikaf tahun berapa itu? Di Afrika. Itu siganya cak dagingnya tarik. Itu saya bawa video dulu ya, Masya Allah. Radikal ya gitu ya. Ini kan berat, ini terbayang oleh kita ya, alat seadanya, belum ada obat bius, belum ada perbannya, Ibrahim harus melakukan. Ya. Kemudian contoh kedua adalah proses kurban, tapi prosesnya kan berproses kepada untuk menyembelih Ismail. Gitu ya. Ibrahim yang memberikan contoh buat kita, maka syariat kurban, syariat khitan itu kan diwariskan pada generasi setelahnya, termasuk masih dilakukan di generasi kita ya. Kedua, Ibrahim itu qanitan. Qanitanillah, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi segala perintah hati Allah, rek susah, rek berat, rek besar, kecil, senang gitu kan. Susah samina wa. Ya. Jadi nggak ada perintah Allah yang tidak dilakukan oleh Ibrahim. Jadi sebutnya qanitan. Jadi contoh kedua adalah qanitan. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji kepada Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahun, maka dia menyempurnakan, melakukan dengan sempurna. Itu sebut qanitan. Kalau kita punya anak, ngesilah teu panggih. Pas panggih aya parentah ku dipencit. Kira-kira gimana? Kita akan mendustakan, kan tidak akan mempercayai. Kan Ismail itu ketika ditempatkan dengan Hajar di Mekah itu kan nggak tinggal di sana, dia tinggal. Ibrahim pergi lagi dengan Sarah di Palestina. Nah, ketika usia cukup belia, ya sudah bisa
ya sudah agak dewasa, ya, baru bertemu, sudah berapa tahun tidak bertemu gitu. Terbayanglah kerinduan seorang ayah dengan anak bagaimana itu. Ayah parenta harus ini adbahu, harus disembelih. Lewat mimpi deh. Itu langsung ya Ibrahim, pejit eta budak teh lewat mimpi. Kan bisa saja mimpi mati di setan itu. Walaupun mungkin setan nggak bisa itu kan mengganggu mimpi Nabi. Kan mimpi Nabi berulang-ulang ya untuk meyakinkan ini bukan dari setan itu, tapi benar-benar dari dibahas. Nah, eta jadi qanitan. Terus hanifan teh lurus. Istiqomah, cek sunama anceg panceg ajeg. Tidak mencela-mencelek. Teu loba mikir. Ya. Kadang kan ada mubalik teh kan atau kita dalam beribadah teh kan asana anceg aya ngabejan, duh kumaha nya bengkok teh. Ya. Banyak ajeg gitu kan. Ya, tak aya mubalik ajeg mah lurus gitu, tidak melihat siapa, berjalan lurus. Ya, untuk ojek. Ya, kalau ojek kan loba pengkolan. Ada daya tawar ya. Ya. Atau tidak seperti ajug. Ya, ajug itu seperti lampu ya. Lilin kan gitu kan. Ke orang lain menerangi, dirinya sendiri poek gelap kulita. Pada orang lain menyuruh kebaikan, sedekah, ibadah. Dia punya sendiri tar, ya. Tapi balik yang ajeg, ya. Atau bukan ajag, ajag itu menerkam, ya. Memangsa, ya. Menayapi korban, tapi seorang balik, seorang pendakwah harus ajeg panceg, ya. Tegedag ku keanginan, teunggut ku kalinduan, ajeg sunama. Jadi itu hanif. Ya, hanifan itu lurus. Terakhir, walam yakum minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Padahal Ibrahim itu lahir di tengah masyarakat keluarga musyrik. Bapakna sorangan kayaknya tokoh kemusyrikan, bahkan pembuat berhala. Ya. Tapi Ibrahim teu kabawa-bawa. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Kami telah memberikan Ibrahim sebelumnya, jadi sebelum dia diangkat jadi nabi, rusdah. Jadi anceg-panceg, diberi petunjuk. Jadi dia hidup di komunitas masyarakat keluarga musyrik, tapi dia teka bawa. Kan kita hese itu hirup kita. Jika orang hirup atau jamaah hidup di tengah keluarga masyarakat nu ahli maksiat itu kan susah. Karena lingkungan itu bi'ah itu paling menentukan. Yang paling memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita itu bi'ah, non? Lingkungan. Ya lingkungan anak gitu kan. Ya dari bahasa orang-orang kasar, ahli-ahli maksiat, jarang ke masjid. Tapi ya mah lempeng. Ya. Begitu mah bager jalma teh soleh daek ka masjid karena lingkunganna salah oleh tam biasa. Ieu mah di lingkungan ya luar soleh tapi dia soleh. Nah itu 4 sifat yang ada pada diri Ibrahim. Nah, jadi di terakhir apa? Walam yakum minal musyriki. Nah, jadi ini tauhid. Bertauhid. Maka ayat ini jadikan dalil siapa sih contoh figur bagi kita yang benar-benar haqqaqat tauhidah ya. Mengamalkan tauhid secara benar ya jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya Nabi Ibrahim ya. Jadi menjadi umat, menjadi contoh dalam bertauhid, contoh dalam kelurusan, keistiqomahan ya. Jadi hanif ya itu kan. Contoh dalam qanit, contoh juga dalam ketundukan dan kepatuhan. Itu. Nah, sekarang hadisnya ikhwan fillah rahimakumullah ya, yang menyatakan bahwa orang yang mengamalkan nilai-nilai tauhid secara benar maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini berdasarkan hadis berikut ya. Hadis ini panjang juga ya, tapi kita
sampaikan yang poin-poin pentingnya saja ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Dari Husain bin Abdurrahman. Jadi Husain bin Abdurrahman ini salah seorang murid dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah murid Ibnu Abbas. Jadi tabi'in ya. Nah, dia bercerita, Sa'id bertanya, siapakah yang malam tadi melihat ada bintang yang berjatuhan? Nah, maka Sa'id berkata, Husain berkata, aku melihatnya. Jadi kalau ada orang di malam hari melihat bintang yang jatuh kan, berarti orang itu sedang apa? Ya, maksudnya tidur nggak? Enggak kan? Berarti dia sedang apa? Bermalam ya maksudnya, sedang terjaga. Ada wengi cenah aya nu ningal hujan teh gitu kan. Oh muhun cenah hujan. Gitu. Berarti kan orang itu dia tidak malah mungkin ngabohong atuh di zaman tabi'in gitu. Kamu nu nanyana guruna gitu. Aya wengi aya nu ningal bintang jatuh teh. Oh seumeun aya. Jam sabaraha? Aduh katunya. Itu enggak mungkin. Nah, kemudian tapi ketika Husain ditanya oleh gurunya Sa'id bin Jubair bahwa di malam tadi dia melihat bintang jatuh. Nah, sudah menjadi tradisi di zaman itu, ya budaya bahkan karakter gitu ya. Kalau orang bangun malam hari, pasti dia melakukan sholat. Nah, di mana beda karakternya? Kalau orang bangun di malam hari jam 2 jam 3 pasti dia nonton. Nah, keur tarawih ge eureun heula izin heula. Ya, kan gitunya di urang mah nya. Atau kalau orang bangun di malam hari, nah, karakter kita kan biasanya kan bukan untuk sholat malam atau ke pasar, ya kemana lah ya. Nah, jadi Sa'ib ini, Husain ini nggak mau gitu ya. Ketika dia diketahui bangun di malam hari, ya dia dianggap sholat malam. Jadi nggak mau dia dianggap orang melakukan kebaikan. Padahal dia tidak berbuat baik. Maka dia mencoba untuk mengklarifikasi dirinya. Ya guru meskipun aku bangun di malam itu karena aku melihat bintang jatuh, tapi aku tidak melakukan sholat. Itu sholat penting. Alasan yang dia tidak sholat apa? Walakinni ludiktu, karena aku disengat oleh kalajengking. Jadi bangun teh rek salat meureun kaburu disengat. Kan hese meureunnan bari nyeri salat aku dipacok disengat oleh kalajengking gitu. Lalu kata gurunya, "Lalu apa yang kau lakukan?" Ya aku meruqyahnya. Meruqyah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk kesembuhan dan penyakit itu. Jadi memang Quran itu sebenarnya bisa menyembuhkan secara jiwa juga secara fisik ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh gitu kita membaca Al-Qur'an itu. Ayatnya ya nggak ada ketentuan ayat apa saja, silakan. Nah, lalu ditanya lagi oleh gurunya, "Apa yang membawamu sehingga kamu melakukan hal itu?" Murama naon dalilna eta teh? Kamu disengat kudu diruqyah. Maka dia menyampaikan sebuah hadis ya, di mana hadisnya itu adalah la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali karena ditimpa penyakit ain, penyakit mata. Ain karena mata di sini penyakit mata itu adalah karena tatapan orang yang iri, orang yang dengki. Jadi penyakit ain. Jadi dengan izin Allahnya ada orang bisa sakit karena ditatap oleh orang yang iri. Orang-orang yang hasud. Ada orang tiba-tiba ketemu dengan si anu, padahal sehat walafiat. Pas balik jual gering, itu penyakit ain teh. Ya, jadi tatapan dari orang yang hasud. Nah ini maka ruginya jadi public figure teh. Ya, ketika jangankan masyarakat umumnya, ketika ada orang kaya, ya ada orang punya kedudukan, punya kemewahan, punya kecerdasan, ketemu dengan orang miskin, kadang sok ketika natar-natarnya bari aya perasaan ingin seperti itu. Nah itu dengan izin Allah tatapan itu bisa membuat yang ditatapnya
sakit. Nah, itu disebut penyakit ain. Nah, itu bisa disembuhkan dengan ruqyah, dengan membaca Quran, dengan Al-Falaq, An-Nas. Atau humatin karena sengatan kelajengking. Nah, ya hadis. Jadi Husain dia melakukan ruqyah ketika disengat karena berdasarkan hadis ini. Itu. Nah, kata gurunya qad ahsana manintaha ila masam. Dia memuji sungguh alangkah baiknya ya engkau ya telah sampai kepada apa yang kau dengar. Jadi apa yang kau lakukan itu sungguh perbuatan baik karena engkau berdasarkan ilmu. Tapi akan aku sampaikan yang lebih baik dari itu. Nah, guruku Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepadaku. Ibnu Abbas menerima dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku dalam Isra Mi'raj umat-umat. Nah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu diperlihatkan umat-umat masa lalu. Maka aku melihat ada seorang Nabi diikuti oleh beberapa orang, 3 orang, paling banyak 10 orang. Ada seorang Nabi yang ditemani oleh 3 orang. Juga ada seorang Nabi yang tidak ditemani oleh seorang pun. Nah, jadi ayang ke Nabi ya di hari kiamat itu tidak ada umatnya. Maksudnya tidak ada pengikutnya. Yang duaan ya tiluan. Ya, kemudian diperlihatkanku kepadaku ternyata ada jumlah Nabi yang diikuti oleh beberapa umat yang banyak. Aku menyangka itu adalah umatku. Tapi ternyata itu bukan. Itu adalah umat Nabi Musa. Memang Nabi Musa itu menunjukkan banyak pengikut. Tidak lama kemudian dikatakan kepadaku, tuh itulah umatmu. Ya, ternyata ada lagi jumlah yang lebih besar daripada umat Nabi Musa, yaitu umat Rasulullah SAW. Tadi antara umat itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tah ieu nu disebut teh. Ngan 70.000 asuk itu urang moalnya. Anu tanpa hisab, tanpa adab. Geus kitu teh Nabi teh ka bumi we tos teh dijelaskeun sifat-sifat. Diskusi teh para sahabat teh. Kira-kira saha eta nya 70.000 teh nya. Ya nu bercerita, beranggapan, berkomentar, sigana mah para sahabat Nabi cenah nya. Para sahabat Nabi sigana mah urang meureun. Nah, gitu kan. Para sahabat nu berjuang nu membela Rasulullah SAW. Aya di sigana mah cenah jama anu lahir di nu kaayaan Islam cenah. Jadi ketika lahir itu dia sudah muslim. Wah, banyak pendapat ya. Ada yang meureun ku Nabi teh ribut wae can balik wae mun ya. Akhirnya Nabi keluar deui. Karena rawan jang di dekat ya. Iya cenah Rasulullah penasaran cenah. Ari nu 70.000 teh saha cenah luar biasa. Baru ya Nabi memberikan keterangan yang 70.000 itu memiliki 4 karakter. 1, humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak suka meminta diobati, diruqyah. Nah, ini untuk memperkuat yang tadi ya. Jadi muridnya Husain. Siapa muridnya? Husain ya. Husain bin Abdurrahman kan ketika dia disengat, dia diruqyah karena tadi ya ada obat untuk meruqyah ya. Tapi yang terbaik adalah yang 70.000 itu adalah mereka adalah yang tidak meminta diruqyah. Tidak meminta, jadi menyuruh orang lain untuk meruqyah. Tidak meminta kan? Nah, karena meminta itu adalah perbuatan yang kurang menyempurnakan. Ya, jadi meminta ke orang berarti kan dia punya karakter rendah ya. Beda jeung minta ke Allah ya. Ya, minta ke Allah. Nah, ini mah hese dah. Berat enggak? Kalau kita sakit kita suka bertanya enggak? Tuh abi teh tos lami ya gaduh panyawati ya. Manawi uning kira-kira obatna naon tuh minta berarti. Ya, minta kepada orang agar dia bisa menyembuhkan diri. Jadi tidak meminta. Ya. Maka kan banyak riwayat-riwayat memang karakter orang yang hebat itu adalah tidak meminta. Bahkan Nabi pernah membaiat para sahabat, salah satu isinya, janganlah engkau meminta kepada orang lain, walaupun perkara yang kecil. Ya orang minta wae nya request wae, keur saur request. Bukan request, asyair dipikir-pikir. Ya sampai kan ada orang nepi ka diumumkeun. Ya orang alhamdulillahnya diumumkan di luar.
mangga ka ikhwatu iman kerasan di masjid teh aya 5an genepan itikaf bilih hoyong karaosan rezeki ku jalmi itikaf insyaallah barokah diantos kan pika kitu aya teh moal asup saudara kada beratnya keur mah jumlahna saeutik deh. Nah, jadi ini menunjukkan jadi dia tidak punya karakter untuk meminta. Yang kedua, wala yaktakun, dia juga tidak mengobati dengan kai itu dengan api. Jadi pengobatan dengan api dengan panas itu sangat dimakruhkan. Ya, jadi zaman dulu ada, bahkan sekarang pun ada pengobatan kai itu dengan api. Ya. Yang ketiga, wala yatatoyyarun, dia juga tidak tiaroh. Jadi menganggap ada peristiwa sial pada benda pada waktu. Jadi tidak punya keyakinan ada bernasib sial. Oh ini sigana ya waktu ini, bulan ini, tempat ini, wah ini mah banyak apa-apanya terjadi. Kadejangnya mun nguseup teh ulah di dinya cenah. Ulah malam Jumat, ulah jam sakieu bisi aya anu bisi aya anu itu tiaroh. Ya, dia tidak punya keyakinan adanya kesialan dalam segala peristiwa. Jadi dia langsung berangkat. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Jadi ketika dia sakit, dia tidak mudah untuk meminta bantuan kepada orang. Ya. Dia berusaha mengobati dirinya. Kan beda, meminta jeung mengobati diri. Atau ditawari, diberi, beda. Ya. Gitu mah, misalnya kita sedang sakit lalu ada orang yang membantu kita memberikan resep, itu mah kan bukan kita yang meminta. Ya, jadi yang kurang baik itu adalah meminta. Nah, di antara para sahabat yang hadir itu ada seorang sahabat yang dia mengangkat tangannya. Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk dari 70. Karena ini kan jumlahnya sedikit. Maka kata Rasulullah, anta minum, engkau bagian dari 70 ini. Ya. Batur atau batur ge hayangan meureunnya milu ngacung Rasulullah tuh abi doakeun. Nah, Rasulullah meureun ningali wah ieu mah teu asup gitu. Ngan kumaha cara ngabejakeunna supaya teu pundung kan ini ari hareupeun umum mah ente mah teu bisa ente mah goreng amalna kumaha mun dikitukeun pundung meureunnya. Tamatak beliau Rasul menggunakan bahasa diplomatis, bahasa sindiran. Duh hapunten tos kapayunan ku Ukasha. Itu kan bahasa sindiran. Ya. Jadi soal habis kota ya. Jadi kan itu bahasa sindiran, orang ini nggak termasuk gitu. Kan cuma ya dengan bahasa halus, duh hapunten sabakoka Ukasha. Ukasha telah mendahului Anda. Anu batur teh anu rek nangtung teh terjadi atunya dikitukeun mah da sieun teu kaasup. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Ukasha ini termasuk kategori yang 70.000. Dia meninggal dunia dalam keadaan mati syahid ketika berperang melawan ahli murtad. Ya, mungkin zaman Abu Bakar ya. Nah, kan orang yang mati syahid gimana? Oh, luar biasa. Ya, ke surganya kan mati syahid sama, tanpa hisab, tanpa. Jadi ini bukti kepada kita figur Ukasha adalah seorang sahabat yang tidak pernah meminta diobati di ruqyah, tidak pernah mengobati dengan api panas, juga tidak memiliki keyakinan tiaroh, ya, dan juga selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah, jadi maksudnya kalau kita benar-benar mengaplikasikan tauhid, ya, insya Allah lah ya, saya yakin meskipun hadis ini membatasi 70.000-nya, ya kalau dihitung itu maka 70.000, aduh kita nggak masuk ya, tapi insya Allah. Kalau kita benar melaksanakan tipe-tipe ini, tidak nutup kemungkinan kita pun terkategori yang 70.000. Ya. Ya. Jadi ada 4, intinya adalah bertauhid. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Tuhannya. Bagaikan burung, burung ini isuk-isuknya tidak tahu ke arah mana dia harus terbang. Kan burung mah teu siga manusia. Kalau kerja geus puguh nu ngagajihna, yang geus puguh nu nitahna nya gitu. Bayaranna puguh. Makan siang, makan sorena puguh kan kalau manusia kalau sudah pekerjaannya. Tapi kalau burung ka mana deui? Tapi dia pergi we hibernya ternyata dengan
tawakal, ya ikhtiar, ya bersungguh-sungguh, mujahadah, pas balik teh bitonan, dinakayan, perut gemuk, buncit. Tapi da teu nyimpen eta manuknya. Keur isuk mah moal initan lah. Orang mawawe ayeuna dibekelan dikeresekan itu. Atau dibeweungnya. Enggak kan? Padahal ketika tempat yang dia singgah itu ya banyak padinya masih banyak. Cek kosok teu manuk mawa bekal. Ya. Beda jeung urangnya berbeda dengan kita. Aduh, Masya Allah. Itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya meskipun ini berat, ya sifat ini ya berusaha kita merealisasikan. Jangan mudah meminta sesuatu ya kepada orang ya. Jangan terlalu mudah lah, mes-mes minta. Termasuk Lebaran. Ada sebuah tradisi yang ya kalau ditinjau dengan syariat ini malu sebenarnya kita. Di kita ada budaya kan mun lebaran teh budak teh dititah namprak. Mana THR-na bapak, uwa, ibu. Itu kan. Ya. Itu kan meminta. Ya minimal keluarga kita jangan dibiasakan. Keluarga jangan dilatih anak kita untuk selalu meminta, terutama di waktu Idul Fitri ya. Jangan dibiasakan. Ya karena ini kalau sudah biasa berbahaya ini, masuk kategori menjadi pengemis ya dan kalau sudah mental pengemis udah ya, harta yang dia terima, gaji yang dia dapatkan, fasilitas, tapi kalau mentalnya pengemis dia akan terus menginginkan harta dari orang lain meskipun harta itu adalah milik orang yang lebih rendah kedudukannya. Persanajan orang miskin bogana kabagianana jatahna udah mentalna pengemis, potonglah nya 10%, 2% mah lumayan. Itu saja yang bisa disampaikan karena waktu telah masuk asar. Ya, kita tutup saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya, terutama tauhid itu harus lurus, harus ajeg gitu kan. Tidak boleh ojeg, ajug, apalagi ajag gitu kan, sebab itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.